Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kelas 11 ini, saya akan sedikit menjelaskan kembali, mengulas kembali tentang perusahaan jasa. Walaupun perusahaan jasa ini telah kalian sedikit pelajari di kelas 10 di mapel perbankan dasar, mulai dari apa itu jurnal umum, kemudian fungsi dari jurnal dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada hari ini adalah tentang ruang lingkup perusahaan jasa, kemudian mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit atau saldo normal. Ketiga, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Keempat, memposting buku besar, dan yang terakhir adalah menyusun neraca saldo. Langsung saja yang pertama di ruang lingkup perusahaan jasa. Contoh dari perusahaan jasa itu sendiri adalah bengkel, salon, laundry, servis, dan konsultan. Atau ada beberapa contoh yang lain yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, pengertian perusahaan jasa itu sendiri adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Selanjutnya ada saldo normal. Nah, yang kita ketahui di sini di praktek manual ada 5 jenis akun, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan mereka ini, kelima akun ini memiliki saldo normal. Harta atau aset itu bersaldo normal di debit. Utang saldo normal di kredit, modal saldo normal di kredit, pendapatan bersaldo normal di kredit, dan beban bersaldo normal di debit. Atau untuk memudahkan kalian menghafalkan atau memahami, biasanya kita singkat dengan HUMPB DKKKD. Saya ulangi lagi, HUMPB DKKKD. Itu untuk memudahkan kalian menghafalkan. Harta sendiri bersaldo normal di debit. Dia bertambah itu mengikuti dengan saldo normalnya. Jadi jika harta itu bertambah atau akun di sini bertambah, dia mengikuti saldo normalnya, posisinya mengikuti saldo normalnya. Harta saldo normal debit bertambah juga di sebelah debit. Begitu juga dengan utang. Bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, jika dia berkurang, maka dia berada di posisi sebaliknya. Harta berkurang berada di sebelah kredit, saldo normalnya di debit. Begitu juga dengan utang. Utang saldo normalnya di kredit, bertambah di kredit, berkurang berada di sebaliknya, yaitu di sebelah debit, dan seterusnya sampai di akun beban. Selanjutnya ada pencatatan transaksi ke jurnal umum. Saya di sini memberikan 10 contoh transaksi saja, karena saya rasa kalian sudah memahami transaksi di perusahaan jasa. Saya hanya mengulas sedikit saja. Di sini ada 2 contoh transaksi pertama, yaitu tanggal 1 Desember Tuan Eki memulai usahanya dengan menanamkan modal dan menyetor kas sebesar 150 juta rupiah, dan di tanggal 10 Tuan Eki mengambil uangnya untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Berarti di sini kita buat dulu kolom jurnal umum. Jangan lupa di atas ini diberi judul nama perusahaan dan bawahnya jurnal umum. Nama perusahaan di sini kita sepakati namanya Bengkel Baru ya. Kemudian kita buat kolom tanggal keterangan ref debit kredit. Ini merupakan kolom dari jurnal umum. Yang pertama kita masukkan dulu tahun dan bulannya. Kemudian di sebelahnya ada tanggal. Tanggal 1 yaitu transaksi Tuan Eki menanamkan modal ke dalam kas sebesar 150 juta. Berarti debitnya ada kas. Kas bertambah di sebelah debit, karena saldo normalnya tadi di sebelah debit, maka bertambah juga di sebelah debit 150 juta. Sedangkan modal saldo normalnya ada di sebelah kredit dan dia bertambah, maka berada di sebelah kredit juga. Kemudian keterangannya mencatat modal awal. Yang kedua, tanggal 10 Desember Tuan Eki mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Berarti
privnya bertambah, karena priv itu saldo normalnya di debit, bertambah juga di sebelah debit. Dan yang berkurang adalah kasnya sebesar 5 juta. Kas saldo normalnya di debit, dia berkurang berarti berada di sebelah kredit. Kasnya berkurang di sebelah kredit 5 juta rupiah. Keterangannya mencatat pengambilan uang untuk keperluan pribadi Tuan Eki. Begitu selanjutnya di transaksi 2 berikutnya ada tanggal 2 Desember dan tanggal 4. Tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun 3 juta rupiah untuk sewa mulai dari Desember 2016 sampai November 2017. Nah, jurnalnya di sini. Jangan lupa tahun, bulan, dan tanggalnya. Tanggal 2 terlebih dahulu. Karena sewa kita belum menggunakannya, berarti sewa itu kita bayar di muka. Karena kita belum menggunakannya, berarti sewa dibayar di muka di sebelah debit. Karena sewa dibayar di muka termasuk piutang, dan piutang termasuk dalam kelompok aset atau harta. Karena dia bertambah, karena dia bersaldo normal di debit dan dia bertambah, maka letaknya juga di sebelah debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk membayar sewa kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang, karena kas bersaldo normal di debit dan dia berkurang berarti berada di sebelah kredit 3 juta rupiah. Keterangannya di sini untuk mencatat pembayaran sewa untuk 1 tahun. Kemudian tanggal 4 Desember dibayar beban iklan untuk bulan Desember 600.000. Karena ini pembayaran beban iklan berarti beban tadi saldo normalnya ada di sebelah debit. Karena dia bertambah berarti masuk di sebelah debit juga. Beban iklan Rp600.000 di sebelah debit. Kemudian membayar beban iklan berarti uangnya berkurang, kasnya berkurang. Kas saldo normalnya di sebelah debit, berarti kalau berkurang dia berada di sebelah kredit. Keterangannya untuk mencatat pembayaran beban iklan. Lanjut, transaksi 2 berikutnya ada tanggal 3 dan tanggal 5 Desember. Di tanggal 3 dibeli peralatan kantor dari toko Sinar sebesar 20 juta secara kredit. Dan di tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor dari toko baru sebesar 1.200.000 rupiah. Dan ini tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangannya secara kredit, maka tanggal 5 ini melakukan pembelian secara tunai. Nah, perbedaannya di sini. Tanggal 3 dulu kita membeli peralatan kantor. Peralatan kantor saldo normalnya ada di sebelah debit karena dia termasuk kelompok harta. Karena dia bertambah maka juga posisinya di sebelah debit. Nah, secara kredit, kalau kredit berarti kita utang. Utang sendiri saldo normalnya ada di sebelah kredit. Nah, kalau utang itu bertambah berarti posisinya juga ada di sebelah kredit 20 juta rupiah. Maka di sini keterangannya mencatat pembelian peralatan kantor secara kredit boleh, hanya seperti ini juga boleh. Kemudian tanggal 5 dibeli perlengkapan kantor. Nah, ini tidak ada keterangan, jadi kita mengasumsikan di tanggal 5 ini secara tunai. Karena secara tunai berarti perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor termasuk akun jenis harta atau aset. Dia bertambah. Sedangkan aset sendiri saldo normalnya ada di sebelah debit. Dan perlengkapan kantor ini bertambah. Berarti tetap di debit bertambah sebesar Rp1.200.000. Kemudian dibeli. Karena dia membeli secara tunai berarti uangnya keluar, kasnya keluar. Kalau kasnya keluar berarti kasnya berkurang atau uangnya berkurang. Kas itu harta. Tadi saldo normalnya ada di sebelah debit. Kalau dia berkurang berarti berada di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Berarti untuk mencatat pembelian perlengkapan kantor keterangannya. Boleh ditambah secara tunai, boleh begitu saja. Berikutnya, transaksi berikutnya ada tanggal 15 dan tanggal 16. Di sini ada
Tanggal 15 diterima pendapatan servis 5 juta rupiah. Tanggal 16 diselesaikan servis pelanggan 9 juta dan dibayar kemudian. Berarti kita asumsikan tanggal 15 ini kita langsung mendapat bayaran. Sedangkan tanggal 16 servis kita, jasa kita diutang oleh pelanggan kita. Berarti kita memiliki piutang. Lanjut, jurnalnya adalah kita selesaikan dulu di tanggal 15. Itu berarti kita menerima kas karena kita telah menyelesaikan pendapatan. Kita mendapatkan uang, kita mendapatkan kas. Berarti kas bertambah, saldo normal kas tadi sebelah debit, maka kasnya bertambah juga di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan ini saldo normalnya di sebelah kredit. Karena dia bertambah, maka juga bertambah di sebelah kredit sebesar 5 juta. Keterangannya mendapatkan pendapatan jasa dari pelanggan. Kemudian di tanggal 16, nah di tanggal 16 ini ada keterangan dibayar kemudian. Berarti kita memiliki piutang, kita belum menerima uangnya. Berarti piutang, pelanggan harus membayar kita di bulan berikutnya atau di tanggal berikutnya. Berarti kita memiliki piutang. Nah, piutang termasuk kelompok harta. Nah, piutang kita bertambah, maka berada di sebelah debit karena saldo normalnya di debit juga. Nah, kemudian karena kita telah menyelesaikan, berarti kan pendapatan kita bertambah. Nah, pendapatan jasa kita bertambah, pendapatan tadi saldo normalnya berada di sebelah kredit, maka otomatis kalau pendapatannya bertambah, dia berada di sebelah kredit. Keterangannya mencatat pendapatan jasa yang diutang atau sebagai piutang, seperti itu. Transaksi dua yang terakhir ada tanggal 20 Desember dan tanggal 21 Desember. Di tanggal 20 Desember Tuan Eki ini membayar sebagian utang kepada toko Sinar sebesar 10 juta. Dia karena utang peralatan di tanggal 3. Kalian bisa cek transaksi di tanggal 3 tadi. Nah, di tanggal 21 Tuan Eki menerima piutang atau cicilan dari pelanggan di servis tadi, pendapatan servis tadi sebesar 3 juta rupiah. Nah, jurnalnya adalah seperti ini. Membayar utang, otomatis kan utang kita berkurang. Utang dari Tuan Eki berkurang. Nah, di sini asumsi kalian adalah Tuan Eki-nya. Berarti kan utang kita berkurang karena telah kita lunasi 10 juta. Berarti utangnya berkurang. Utang tadi saldo normalnya berada di sebelah kredit. Nah, dia berkurang. Berarti kebalikannya, dia ada di sebelah debit sebesar 10 juta. Nah, untuk membayar utang ini kita mengeluarkan uang atau kita mengeluarkan kas sebesar 10 juta. Kas berkurang, kas tadi saldo normalnya di debit. Karena dia berkurang juga, berarti saldo normalnya berada di kebalikannya atau di sebelah kredit. Di sini keterangannya mencatat pembayaran utang. Dan di tanggal 21 diterima cicilan dari pelanggan. Pelanggannya ini membayar utang kepada kita. Berarti kita mendapatkan uang, kita mendapatkan pemasukan, kita mendapatkan kas. Berarti kasnya bertambah. Kas bertambah, kas saldo normalnya ada di sebelah debit, bertambah juga di sebelah debit. Kemudian piutang kita berkurang karena sudah dilunasi 3 juta. Berarti piutangnya berkurang. Piutang sendiri saldo normalnya ada di sebelah debit, karena dia berkurang berarti saldo normalnya berada di sebaliknya. Berarti piutangnya berkurang berada di sebelah kredit 3 juta rupiah. Keterangannya mencatat penerimaan utang dari pelanggan. Nah, demikian contoh transaksi di jurnal umum dan cara menjurnalnya. Selanjutnya ada memposting buku besar. Nah, di sini saya beri contoh satu transaksi, yaitu di tanggal 3 Desember 2016 dibeli peralatan kantor dari toko Sinar 20 juta secara kredit. Tadi saya jelaskan jurnalnya ada perlengkapan kantor sebelah debit 20 juta dan utang usaha sebelah kredit 20 juta. Nah, berarti buku besarnya kita membuat dua akun, yaitu akun peralatan kantor dengan nomor rekening atau nomor akun 113. Nah,
kolomnya buku besar seperti ini. Tanggal keterangan ref debit, sebelahnya tanggal keterangan ref kredit. Nah, ini yang pertama ada buku besar untuk peralatan kantor. Nah, peralatan kantor di sini di sebelah debit ada 20 juta. Berarti kita pindahkan di sebelah debit juga 20 juta. Nah, ref ini berisi dari halaman jurnal. Ini maksudnya JU adalah jurnal umum halaman pertama. Kita maksudkan jurnal ini berada di halaman pertama, halaman di pojok sini tadi. Kemudian di sebelah kredit ada enggak peralatan kantor yang lain? Oh, tidak ada. Berarti kita kosongkan dulu. Atau jika ada, misal di tanggal 10, berarti kita isi di tanggal 10, terus kita isikan di sini. Tanggalnya kita isikan di sebelah kredit. Misal tanggal 10 ada ada peralatan kantor di sebelah kredit, maka di sini tanggal 10 keterangannya kita kosongkan, atau kita boleh tulis juga jurnal umum gitu juga boleh. Kemudian refnya kita isi JU halaman 1, kreditnya misal 3 juta rupiah dan seterusnya. Kemudian buku besar yang kedua berarti kita membuat buku besar di utang usaha. Kita jadikan nomornya 211, nomor rekening utang usaha. Nah, kolomnya masih sama, tanggal keterangan ref debit dan tanggal keterangan ref debit. Atau kalian bisa menggunakan buku besar bentuk T dan lain sebagainya, boleh bebas sebisa kalian saja. Nah, di sini utang usaha pun juga sama. Tanggalnya tanggal 3, dia berada di sini karena dia berada di sebelah kredit. Tanggal 3 di sini kita kosongkan. Tanggal 3 Desember 2016, refnya JU, jurnal umum halaman pertama. Nah, ini berada di sebelah kredit, 20 juta. Tinggal ditarik-tarik saja. Seperti itu untuk memposting buku besarnya. Selanjutnya, ini kan hanya saya berikan satu contoh transaksi di tanggal 3. Untuk transaksi-transaksi lainnya berarti masih ada 9 transaksi yang lain. Nah, kalian posting ke dalam buku besar. Seperti ini saja ya kolomnya, biar kita seragam dulu seperti ini. Kemudian setelah posting buku besar, kalian nanti menyusun neraca saldo. Apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo atau sering disebut dengan trial balance adalah laporan tentang saldo-saldo semua perkiraan yang terdapat di buku besar. Nah, kolomnya seperti ini. Oh ya, jangan lupa dikasih judul dulu. Bengkel baru neraca saldo per 31 Desember 2016. Nah, kolomnya seperti ini, ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, ini sudah saya buatkan nama akunnya dari 10 transaksi yang saya jelaskan tadi. Nah, tugas kalian hanya mengisi di sebelah debit dan kredit. Misal saya berikan contoh di tadi ada utang usaha tanggal 3 ya. Tadi ada di tanggal 3, transaksi tanggal 3 ada utang usaha berupa pembelian peralatan kantor secara kredit. Berarti utangnya dia bertambah di sebelah kredit 20 juta, kemudian di tanggal 20 membayar sebagian utang 10 juta. Karena membayar berada di sebelah debit, berarti utangnya berkurang 10 juta. Berarti utangnya masih 10 juta. Berarti kita tuliskan di utang usaha di sini adalah sebelah kredit 10 juta. Dan seterusnya kalian isi kolom ini yang berasal dari buku besar. Jumlah dari buku besar seperti itu. Dan untuk pengisian kolom neraca saldo ini di bawah sendiri ada jumlah, dan ini harus balance antara debit dan kredit seperti itu. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian atau sering kita sebut dengan adjustment journal. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian itu sendiri adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, di sini ada data penyesuaian per 31 Desember 2016 dari bengkel baru. Nah, ini ada data penyesuaiannya. Ini ada contoh kolom jurnal penyesuaiannya dengan judul
bengkel baru, dan jurnal penyesuaian. Ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, tugas kalian adalah membuat jurnal penyesuaiannya. Dari mana? Dari data penyesuaian ini kalian buat di sini. Jadi tugas kalian yang pertama ini ada 3, yaitu memposting buku besar dari transaksi-transaksi yang telah saya jelaskan di jurnal umum tadi, kemudian mendata atau menyusun neraca saldo, dan yang terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian ini. Nah, hasilnya bisa kalian tulis di buku besar kalian atau di buku folio bergaris kalian. Kemudian dari posting buku besar sampai ke jurnal penyesuaian ini saya terangkan minggu depan beserta ke neraca lajur dan laporan keuangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.